Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Gimana sehat hari ini? Bapak lihat di sini masih pada agak ngantuk kayaknya siang-siang ini. Oke, semangat semuanya ya. Oke, untuk hari ini sebelum kita mulai pelajaran kita pada hari ini, terlebih dahulu mari kita dimulai dengan membaca doa. Untuk pembacaan doa akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas untuk memimpin doanya. Bersiap. Baca doa mulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini kita tadarus seperti biasa. Minggu lalu kita sudah membaca sama-sama Quran surah Al-Fil, lanjutkan dengan surah Al-Quraish. Untuk hari ini kita membaca surah Al-Ma'un. Sama-sama kita membaca surah Al-Ma'un dimulai dengan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukazzibu bid-din. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Wa wailul lil musallin. Alladzina hum 'an sholatihim sahun. Alladzina hum yura'un. Wa yamna'unal ma'un. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah sudah kita baca surah Al-Ma'un. Tadi bacanya cukup baik ya. Meskipun tadi terdengar sedikit ada salahnya, nggak apa-apa lah. Insya Allah kedepannya Bapak harap bacanya lebih bagus lagi, ngajinya di rumah dilancarkan lagi ya. Selanjutnya Bapak akan absen kalian satu persatu seperti biasa sebelum kita lanjutkan materi kita pada pagi hari ini. Kemudian Nabila Putri, Gilzan Umar Haida, Esa Erinaya, Dewi Rahayu, Juni Indriani, Intan Ayu. Semua berarti ya, nggak ada yang sakit ya. Oke, selanjutnya seperti biasa sebelum kita lanjutkan, Bapak lihat kayaknya siang hari ini sudah agak letih wajah-wajahnya ini. Kayaknya wajahnya wajah suram ini. Seperti halnya wajah mendut hari ini ya. Nah, kita coba semuanya bangun. Berdiri, silakan berdiri, kita bertanya sedikit sejenak biar semuanya semangat. Bapak ada sedikit permainan untuk kalian untuk melatih ketepatan dan konsentrasi kalian. Mungkin ada yang sudah pernah memainkan ini sebelumnya. Kalau Bapak itu berkelompok nih ya. Kalau Bapak bilang apel, berarti tangkap. Paham ya? Udah pada berkelompok, silakan tangannya diberikan kepada teman yang lain. Oke, di atasnya. Oke. Lihat jarinya. Oke, jarinya yang kanan di atas yang tangan yang kiri. Seperti ini ya. Jari ini, kalau ini jadi tunjuk di atas tangan telapak tangan kiri yang temannya. Nah, yang tangan jangan sampai ketangkap, yang kiri nangkap. Oke, siap? Bapak akan bercerita. Ingatin kata apel harus tangkap. Bapak mulai dengan cerita. Pada suatu hari, Budi pergi ke kebun. Di dalam kebun, Budi melihat banyak sekali tanaman buah. Di dalamnya ada pohon jeruk.
berlatih ya, sudah berlatih konsentrasi. Bapak lihat berapa orang masih belum bisa konsen. Mudah-mudahan dengan kita berlatih seperti tadi, otak kanan dan otak kiri kita bisa connect, bisa lebih menangkap pelajaran kita pada siang hari ini. Oke, sebelum Bapak lanjutkan kembali, Bapak ingin bertanya kepada kalian mengenai materi kita pada minggu lalu. Materi kita pada minggu lalu bahasnya tentang apa ya? Bagian harta waris. Bagian harta waris disebut dengan apa ya? Furudul muqaddarah, bagian bagi ahli waris. Berapa aja ya bagi-bagi ahli waris ya? Hah? Setengah? Sepertiga? Seperempat? Enam? Tiga. Oke, bagus, berarti masih ingat ya. Kita akan bahas mengenai lanjutannya, yaitu membahas tentang hijab, mahjub, dan juga bagaimana cara kita menghitung bagian bagi ahli warisnya. Nanti untuk materi kita hari ini, kita skemanya, Bapak akan menjelaskan sebentar pada kalian mengenai bagaimana cara menghitungnya. Nanti Bapak akan tunjuk satu orang untuk maju menghitung di depan. Jadi tolong perhatikan nanti bagaimana Bapak cara menghitung angka-angka tersebut. Nanti setelah itu kalian yang maju untuk menghitungnya. Bapak minta satu orang untuk menghitung. Soal yang dari Bapak. Paham? Nah, oke. Hijab dan mahjub ya. Kalau hijab itu yang kalian tahu apa sih sebenarnya kalau hijab, bahasa hijab itu? Kerudung. Ilmu waris, hijab itu penghalang. Orangnya namanya hajib. Yang terhalang namanya mahjub. Ada dua macam hijab ya. Ada hijab yang sifatnya mengurangi, sebut dengan hijab nukson. Ada sifat yang hijab yang sifatnya penuh, itu disebut hijab hirman. Yang maksud dengan hijab hirman itu berarti dia harusnya dapat, nggak dapat sama sekali. Kalau hijab nukson gimana Pak? Hijab nukson itu mengurangi. Sampai sini paham? Ini disebut dengan hijab dan mahjub. Paham? Ada dua anak. Bagian laki-laki, dua kali bagian anak. Paham sampai sini? Udah bisa kelihatan kan hasilnya? Sampai sini paham kan? Selanjutnya Bapak akan bagi kalian berapa kelompok. Kalau udah pada kelompok seperti ini, kan Bapak kita contoh soal ya. Tapi silakan dikerjakan. Soal tersebut nanti satu orang yang silakan boleh dibuka buku cetaknya untuk mengerjakan di buku tulis kalian. Silakan. Soal tersebut silakan. Bapak lihat, Bapak berikan contoh soal. Pak Dayat meninggal dunia. Beliau meninggalkan harta waris sebesar Rp12.400.000. Dengan ahli waris yang ditinggalkan adalah seorang istri, satu orang anak laki-laki, dua orang anak perempuan, ibu, bapak, kakek, dua cucu laki-laki dari anak laki-laki, dua saudara laki-laki sekandung, satu orang saudara perempuan sekandung. Sebelum meninggal, Pak Dayat pernah berwasiat sebesar Rp100.000, biaya pengurusan jenazah Rp2.100.000 dan hutang Rp200.000. Pertanyaannya, yang pertama, siapakah ahli waris yang berhak mendapatkan warisan? Dari sekian ahli waris, siapa yang berhak mendapatkan warisan? Karena di sini, apakah semuanya atau ada yang terhalang? Ingat tadi hijab dan mahjub. Yang kedua, berapakah bagian bagi setiap ahli waris? Oke, pertanyaannya dua dari satu soal. Silahkan dikerjakan, boleh lihat di buku cetak aduan. Bapak harap sudah selesai semuanya ya. Bapak akan menunjuk satu orang untuk maju untuk menghitung hasil dari soal yang Bapak berikan di papan tulis ini. Untuk yang mengerjakan, Bapak minta satu orang untuk maju perwakilan. Soal nomor 1, siapa yang mendapatkan warisan? Bisa dijawab istri, ibu, bapak, anak laki-laki, dan anak perempuan.
ini ahli waris yang mendapatkan warisan, dan meskipun tadi banyak sekali para ahli waris yang mendapatkan cuma ini aja, kan yang lain itu mahjub, terhalang semua dengan adanya ini. Cucu nggak akan dapat warisan karena ada anak, ya. Kakek nggak akan dapat warisan karena ada bapak. Ini namanya mahjub. Untuk hitungannya kita lihat, hartanya 10 juta. Kalau sudah dikurangin ya yang tadi, istri dapat 1/8, ibu 1/6, bapak 1/6. 1/8 KPK-nya 24. 1/8 1/6 KPK-nya 24. 24 1/8 3/24 dari 10 juta sambilnya 1.250.000. Betul salah? Betul. Sampai sini ada yang belum paham? Atau sudah paham semua? Paham? Alhamdulillah. Kalau sudah paham, silakan untuk dikumpulkan buku-buku kalian tadi atau LKPD yang tadi sudah dikerjakan, silakan untuk dikumpulkan. Baik, untuk semua, alhamdulillah tadi sudah kita pelajari dengan sama. Teman tadi sudah maju untuk mempraktekkan bagaimana cara menghitung harta waris dengan benar sesuai dengan bagian-bagian ataupun jumlah adalah bagi masing-masing ahli waris. Nah, kita dari akhir ini mau tanya pada kalian, gimana rasanya belajar tentang ilmu warisan? Ya, mudah-mudahan udah belajar tentang ilmu warisan, jadi tahu ya bagaimana cara menghitung warisan yang benar. Tapi jangan dicoba ketika di rumah orang tuanya masih ada dia menghitung-hitung. Ya, kalau untuk latihan saja, ya menghitung menghayal nggak apa-apa. Tapi jangan tanya-tanya ke orang tua, bapak punya duit berapa di bank? Jangan. Ya, nanti bapaknya marah. Ya, jangan nyumpain gua mati ya. Paham ya? Oke, ucapkan alhamdulillah kita udah selesai berilmu waris. Oke, sebelum bapak akhiri, bapak akan tanya ya pada kalian untuk mengulas materi kita hari ini tentang hijab, mahjub, dan juga bagaimana cara menghitung waris. Yang pertama, apa itu yang disebut dengan hijab? Siapa yang tahu? Halangan apa? Halangan tetapkan warisan. Kalau hajib itu apa? Halangnya atau orang yang menghalangi seorang mendapatkan warisan. Nah, kalau mahjub, orang yang mendapatkan, orang yang terhalang mendapatkan harta warisan. Nah, jadi harus paham ya, antara hijab, hajib, mahjub itu kudu paham. Kita ini buat nanti misalkan ada anggota keluarga kita yang meninggal, kita ini posisi sebagai hajib, ya, ataukah kita sebagai mahjub. Kita harus paham. Jadi kita jangan marah-marah misalkan kita ini nggak dapat, saya nggak dapat. Lihat posisi kita. Kalau masih ada ayah kita, berarti kita terhalang karena ayah kita. Ya, kalau kita nggak ada yang menghalangi, maka kita akan mendapatkan harta waris tersebut. Paham? Oke, harap semuanya sudah paham tentang warisan. Ya, jangan lupa tugas dari bapak nanti pulang kerjakan untuk di buku halamannya. Di situ ada di halaman 160 tentang bagaimana cara menghitung harta waris. Ada soal di situ tentang menghitung harta waris. Silakan nanti kerjakan di rumah. Oke, untuk minggu depan materi kita selanjutnya adalah tentang yang terakhir itu adalah kita bahas tentang pernikahan. Jadi tolong nanti bab tentang pernikahan itu dibaca-baca terlebih dahulu ya tentang munakahat. Jadi munakahat tersebut Bapak harap ketika bahas sudah pada paham semuanya. Oke, sebelum Bapak akhiri dengan salam, terlebih dahulu kita tutup dengan doa. Silakan ketua kelas untuk memimpin doanya. Bersiap, berdoa mulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak sekalian, hari kita sudah selesai untuk belajar hari ini. Mudah-mudahan semuanya selamat sampai tujuan. Kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.